Sri Lanka adalah negara yang kawasannya berupa pulau. Secara geografis, Sri Lanka terletak di sebelah utara Samudera Hindia dan berdekatan dengan pesisir tenggara negara India. Sri Lanka dipimpin oleh Presiden Gotabaya Rajapaksa dan Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa. Presiden dan Perdana Menteri ini memiliki kekerabatan yang dekat dan berasal dari satu klan yang sama. Pada tahun 2022 ini, Sri Lanka mengalami krisis ekonomi, di mana Sri Lanka mengalami penurunan pendapatan yang sangat parah dan menanggung beban hutang yang menumpuk. Pada mulanya, Sri Lanka memiliki pendapatan yang cukup, dan pendapatan terbesar negara mayoritas Buddha itu berasal dari pariwisata. Akan tetapi, pandemi melumpuhkan pariwisata karena penerbangan internasional terpaksa harus dihentikan. Pada mulanya, Sri Lanka membangun infrastruktur dengan modal hutang dari China untuk pembangunan berbagai proyek infrastruktur, seperti membangun jalan, bandara, dan pelabuhan. Akan tetapi, hutang ke China pun menumpuk, hingga melampaui 5 miliar dolar. Atau setara dengan 71,7 triliun rupiah. Karena penurunan pendapatan yang sangat parah, dan harus menanggung beban hutang yang menumpuk. Sehingga, devisa negara menipis, alias stok dolar yang dimiliki tinggal sedikit. Atas hal itu, pemerintah terpaksa membatasi impor beberapa komoditas penting untuk mempertahankan cadangan dolar. Negara Sri Lanka memang berupa pulau dan mengandalkan barang impor dari luar negeri untuk menyediakan kebutuhan pokok bagi warganya. Karena pemerintah membatasi impor bahan pokok, adanya dampak pandemi COVID, dan meningkatnya biaya bahan bakar global, menambah kesengsaraan warga Sri Lanka. Alhasil, terjadilah kelangkaan bahan pokok, dan juga terjadi kenaikan harga kebutuhan secara masif. Mulai dari kenaikan harga bahan pangan, kenaikan harga listrik, kenaikan harga gas, ditambah dengan kenaikan harga bahan bakar dan angkutan, membuat harga kebutuhan pokok seperti beras menjadi jauh lebih tinggi. Biaya hidup yang meroket membuat sebagian besar warga Sri Lanka mengalami kesulitan hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Orang-orang biasanya bisa makan 3 kali sehari, sekarang hanya bisa 2 kali sehari. Itu pun dengan sayur seadanya. Karena sebagian besar pembangkit listrik di Sri Lanka menggunakan bahan bakar impor, pemerintah harus memberlakukan pemadaman listrik. Dikutip dari bbc.com, 26 menteri mengajukan surat pengunduran diri beramai-ramai. Terjadi aksi protes di depan rumah kediaman Presiden. Warga menuntut Presiden untuk mundur dari jabatan. Awalnya aksi protes di luar rumah Presiden dimulai dengan damai, tetapi para pemrotes mengungkapkan polisi menembakkan gas air mata, meriam air, dan juga memukuli orang-orang yang hadir. Sejumlah orang juga ditahan. Demo tersebut menandai perubahan besar pada popularitas Presiden Rajapaksa, yang meraih kekuasaan dengan kemenangan mayoritas pada pemilu 2019. Dia saat itu menjanjikan stabilitas negara dan pemerintahan yang kuat. Para pengkritik menyalahkan korupsi dan nepotisme sebagai alasan utama atas situasi yang dihadapi negara itu. Apalagi saudara-saudara dan keponakan Presiden menempati beberapa jabatan penting kementerian utama. Demikianlah beberapa informasi tentang krisis ekonomi di Sri Lanka pada tahun ini. Seandainya pemerintah Sri Lanka tidak bisa menemukan solusi untuk menghadapi krisis,
pemerintah akan dihadapkan dengan semakin banyak desakan, dan Sri Lanka tinggal menunggu saat-saat keruntuhan pemerintah. Dan, walaupun pemerintahan baru berhasil dibentuk, namun belum tentu bisa menyelesaikan krisis dengan mudah. Selanjutnya, karena masalah utamanya adalah kehabisan devisa negara, atau stok dolar pemerintah benar-benar sudah menipis. Solusinya, ya tidak jauh-jauh, palingan ujung-ujungnya, nambah utang. Sri Lanka terpaksa, harus menambah hutang. Meminta bantuan IMF, untuk menyalurkan dolar. Seandainya IMF bersedia memberi sejumlah hutang kepada Sri Lanka, dan meskipun hutang itu bisa meredam persoalan, namun sejatinya, hutang itu bukanlah solusi. Karena pada dasarnya, hutang hanya bisa menutupi masalah yang ada, hanya untuk sementara waktu. Kalau nantinya tidak bisa mendapatkan penghasilan tambahan, atau tidak ada peningkatan produktivitas, maka, di masa yang akan datang, beban hutang akan semakin menumpuk. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih telah menyimak. Tetaplah jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.